wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dengan NPM 1913041041049. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan mempraktikkan keterampilan dasar dalam mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Alvina Damayanti, Anindya Janitra, Anissa Rahmawati, Aulia Ahsani Amalia Solehah, Fitria Cantika, Muhammad Ahmad, Muhammad Raihan Hakim, Raka Mahardika Yulianto, Safina Miftahul Khairiyah, Syahrul Saputra, Zaki Renaldi. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Ya, kita belajar mengenai pengertian dari teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai dengan pendapat atau argumen dari si penulis. Jadi teks eksposisi ini tidak hanya berisi informasi dan pengetahuan saja, tapi terdapat juga argumen atau pendapat si penulis. Ya, setelah kita memahami pengertian dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Nah, kira-kira apa saja ya struktur dari teks eksposisi? Oke, jadi teks eksposisi ini memiliki 3 bagian atau 3 struktur. Apa saja? Ya,
struktur dari teks eksposisi yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali atau pengulangan kembali. Struktur yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan struktur dari teks eksposisi yang berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum dari penulis terhadap topik yang dibahas. Jadi, di dalam tesis ini terdapat pengenalan isu atau suatu masalah. Misalnya seperti sekarang ini, yang lagi marak-maraknya atau yang lagi ramai-ramai tentang apa? Ya, tentang harga minyak goreng yang semakin mahal, lalu yang jumlahnya yang sedikit, jadi masyarakat berebutan untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Nah, itu akan dibahas dalam tesis. Jadi masalahnya apa? Oh, tentang harga minyak goreng yang semakin tinggi, langkanya jumlah minyak goreng misalnya, itu akan dibahas di dalam tesis. Nah, lalu ada pandangan umum atau pernyataan umum dari penulis terhadap topik yang dibahas. Nah, kemudian struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Jadi, rangkaian argumen ini merupakan struktur dari teks eksposisi yang berisi pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas dari tesis. Nah, di tesis tadi itu kan juga terdapat pernyataan umum atau pendapat penulis terhadap topik yang dibahas. Nah, itu secara umum. Kemudian secara lebih khususnya itu akan dijelaskan di dalam rangkaian argumen. Jadi di rangkaian argumen ini terdapat argumen atau pendapat si penulis terhadap topik yang dibahas sebagai penjelas dari tesis. Jadi si penulis menyampaikan argumennya atau pendapatnya mengenai topik yang dibahas. Nah, selain itu, di bagian rangkaian argumen tidak hanya berisi argumen saja atau pendapat saja, tetapi berisi juga fakta-fakta sebagai pendukung dari pendapat atau argumen si penulis. Nah, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, jadi di bagian penegasan ulang ini berisi pernyataan ringkas atau simpulan dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh penulis sebelumnya. Jadi, argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang berada di bagian rangkaian argumen nantinya akan ditarik kesimpulan atau ringkasannya pada bagian penegasan ulang. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya cukup ya. Jadi, dapat kita pahami bersama bahwa struktur teks eksposisi terdiri dari 3 struktur, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Intinya, di bagian tesis itu akan berisi topik permasalahan yang akan disampaikan oleh penulis. Lalu di bagian rangkaian argumen akan berisi gagasan atau pendapat penulis mengenai topik permasalahan yang dibahas. Di bagian ini, penulis juga akan memberikan fakta-fakta sebagai pendukung dari argumen yang sudah disampaikan. Terakhir, di penegasan ulang berisi simpulan dari topik yang dibahas. Nah, kita sudah belajar mengenai struktur teks eksposisi. Baiklah, untuk melatih pemahaman, silakan anak-anak mencari contoh teks eksposisi, kemudian tentukan bagiannya atau struktur dari teks eksposisi tersebut. Jangan lupa sertakan juga alasan mengapa, misalnya paragraf pertama disebut sebagai tesis, paragraf kedua termasuk rangkaian argumen, lalu paragraf terakhir termasuk penegasan ulang. Jadi berikan alasannya menurut anak-anak.
Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita pahami bersama ya. Pesan dari Ibu, jangan lupa tetap jaga semangatnya dan jaga kesehatannya ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.